Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini dalam video ini saya akan mengampu mata kuliah perancangan basis data. Ya, perancangan basis data. Ya, deskripsi singkatnya dari perancangan mata kuliah ini adalah pada mata kuliah ini dipelajari dasar-dasar basis data relasional. Pokok bahasan meliputi perancangan struktur ER, normalisasi tabel, bahasa query, dan pemanfaatan alat bantu untuk perancangan basis data. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dalam perancangan basis data relasional, berinteraksi dengan sistem basis data relasional dengan menggunakan bahasa query dan dapat menggunakan alat bantu dalam merancang dan merealisasikan data relasional. Ya, jadi kalian tahu ya, intinya dari perancangan basis data mata kuliah ini adalah kalian bisa merancang sebuah basis data ya dari kasus tertentu. Ya, kemudian kalian bisa mengenali bahasa query dan menggunakan bahasa query tersebut. Oke. Nah, pada pertemuan pertama ini, kuliah ini ya, saya akan sedikit menjelaskan ya mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini kalian bisa mencari buku atau daftar pustaka sebagai bacaan referensi ya. Yang pertama adalah bukunya berjudul Database System Concept, pakai bahasa Inggris semua ya. Database System Concept dari Abraham Silberschatz, Abraham Silberschatz ya. Kemudian Henry F. Court ya. Itulah pokoknya ya, nanti dicari Database System Concept dari Abraham Silberschatz. Dua adalah Database Management System dari Raghu Ramakrishnan. Yang ketiga Oracle 9i SQL Fundamentals, yaitu adalah referensi yang bisa kalian baca-baca, 3 buku referensi. Kalau ingin menggunakan buku bahasa Indonesia yang lain silahkan, nggak masalah ya. Oke. Seperti biasanya mata kuliah perancangan basis data ini dilakukan ya dalam pertemuan 14 kali. Kemudian UTS dan UAS. Penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari tugas, nilai UTS, sama nilai UAS. Jadi tidak ada nilai kehadiran. Kalian nggak hadir, yang penting bisa oke lah, nggak masalah. Kemudian selanjutnya mata kuliah ini itu punya syarat ya. Salah satunya adalah logika matematika syaratnya. Kalian kemarin sudah belajar ya logika matematika. Jadi prasyaratnya tersebut harus mengikuti kuliah mata kuliah logika matematika. Oke. Pertemuan pertama ini kita akan pengantar basis data ya. Kita akan pengenalan tentang basis data dan kawan-kawannya, dan seperti itu. Oke. Nah, ada yang sudah tahu apa itu basis data ya? Mungkin kalian sudah sering dengar namanya apa itu basis data, database, sistem basis data, ya. Basis data. Kalau diartikan secara harfiah, ya, basis data, tahu basis ya? Basis itu markas, tempat berkumpul, tempat bersarang, atau gudang. Basis ya. Basis TNI, basis polisi, ya, basis militer, yaitu adalah markas, tempat berkumpul, tempat bersarang, atau gudang. Sedangkan data, ya, secara harfiah, data itu representasi dari fakta dunia yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Ya, jadi
representasi dari fakta dunia. Fakta, data itu fakta, nggak mungkin data itu bukan fakta, ya. Kalau itu bukan fakta berarti bukan data, istilahnya kayak gitu. Ya, data merupakan representasi dari fakta dunia yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Nah, itu secara harfiah, basis data. Nah, sedangkan definisi istilahnya, basis data itu himpunan atau himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, ya, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan, berarti saling berhubungan. Jadi kelompok-kelompok data itu, ya, di dalam basis data itu, ya, saling berhubungan, ya, saling berhubungan satu sama lain. Yang diorganisasi tentunya, maksudnya yang diorganisasikan. Jadi istilahnya ada strukturnya. Sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ya, jadi nggak saat ini aja, besok-besok juga masih digunakan, ya, data-data tersebut atau arsip tersebut. Bisa juga dikatakan adalah diartikan basis data itu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan, ya, atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ya, sama, kumpulan data saling berhubungan, disimpan secara bersama-sama, ya. Kemudian tanpa pengulangan, redundansi. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan istilah redundansi itu adalah pengulangan, ya, tanpa pengulangan. Yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Bisa juga diartikan basis data kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Ini lebih umum lagi, ya, lebih umum lagi, kata-katanya lebih spesifik lagi, ya. Kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Jadi itu basis data, ya. Jadi ada 3 istilah tadi, ya, hampir-hampir sama. Basis data yaitu intinya adalah kumpulan data, ya, saling berhubungan yang diorganisasikan, disimpan bersama-sama, ya, tanpa pengulangan atau redundansi, ya. Kemudian disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Itu basis data. Pada intinya di situ, ya. Basis data. Ingat, saling berhubungan, ya, basis data. Nah, sekarang nih, studi kasus, ya. Contohnya nih, basis data dan lemari buku atau arsip. Apa bedanya? Nah, contoh nih, ya, studi kasus. Mr. X memiliki perpustakaan pribadi yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang besar. Coba bayangkan, ya, Mr. X, ya, memiliki perpustakaan pribadi, ya, yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang besar, ya. Punya perpustakaan pribadi yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang besar. Karena jumlah bukunya ratusan, ya, nggak cuma puluhan, ratusan. Karena jumlah bukunya ratusan, dia kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekannya. Nah, sekali lagi, coba bayangkan, nih, ya. Ya, coba bayangkan diri kalian sendiri aja. Mempunyai perpustakaan pribadi yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang cukup besar. Nah, karena jumlah bukunya ratusan, kalian kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekan kalian. Apa yang kalian rasakan? Sarankan, ya. Apa yang harus Anda lakukan, ya? Apa yang harus Anda lakukan atau apa yang Anda sarankan kepada Mr. X supaya perpustakaan yang dimiliki lebih menjamin kemudahan dalam pengelolaannya. Jadi, kalau kalian bayangkan kalian punya buku banyak, kalian punya perpustakaan pribadi, ya, diletakkan sebuah lemari besar, ya, buku-bukunya disebut,
ya, di situ ya buku-buku tersebut. Nah, tapi kalian kebingungan ketika mencari buku ya yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh teman-teman kalian. Nah, terus kalau seperti itu, kalian harus ngapain? Ya, kalian harus melakukan apa? Agar lebih menjamin kemudahan dalam mengelola buku-buku di dalam perpustakaan pribadi kalian atau si Mr. X itu. Ya. Nah, ada beberapa yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, melakukan pengelompokan atau klasifikasi buku yang dimiliki. Jadi harus dikelompokkan ya, harus diklasifikasi bukunya tersebut sesuai jenis-jenisnya. Ya mungkin fiksi, non fiksi atau sains, teknologi informasi, ya, elektronik, ya, kemudian motor, cycle dan sebagainya. Ya. Yang penting adalah dikelompokkan, diklasifikasi. Jadi buku fiksi sendirikan, buku non fiksi sendirikan. Contohnya seperti itu. Kemudian memberikan penomoran atau kode tertentu untuk masing-masing buku. Ya. Memberikan penomoran atau kode tertentu untuk masing-masing buku. Nilainya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Unik? Ya, pasti. Jadi, memberikan penomoran atau kode. Ya, kode unik. Penomoran atau kode unik. Ya. Setiap buku. Ya, jadi setiap buku mempunyai kode unik atau nomor unik atau istilahnya tadi penomoran ya. Nah, selanjutnya adalah menempatkan buku-buku dengan urutan tertentu agar mudah dicari. Contohnya nih, kalian ingin mengurutkan berdasarkan kodenya. Jadi kalian letakkan buku-bukunya berdasarkan kode, umpamanya kode K01, K02, K03, K04, K05, K06 dan seterusnya. Jadi harus urut ya. Nah, buku-bukunya tadi sudah dikelompokkan sesuai jenisnya, fiksi, non-fiksi. Kemudian bukunya setiap buku diberikan nomor, ya, kode yang unik. Kemudian diletakkan sesuai urutan tertentu. Contohnya kita berdasarkan urutan adalah kode bukunya. Seperti itu. Nah, basis data dan lemari buku memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Ingat, basis data dan lemari buku memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsipnya adalah pengaturan data atau buku dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau buku. Jadi, saya ulangi lagi. Basis data dan lemari buku memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya ada tadi, pengaturan data ya atau pengaturan buku dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau buku. Jadi orang mau pinjam, ya kita bisa mencarikan dengan cepat. Ya kemudian kita mau mengecek buku mana yang dipinjam, kita bisa juga mencarinya ya dengan cepat juga. Ya jadi basis data dan lemari buku konsepnya hampir sama. Ya konsepnya memiliki prinsip dan konsep yang sama. Jadi seperti itu. Itu gambaran basis data ya yang diibaratkan adalah sebuah perpustakaan pribadi. Di dalamnya ada lemari yang cukup besar, kemudian buku-bukunya dimasukkan di situ, saking banyaknya buku ya. Kemudian ada yang pinjam, kemudian ada yang kalian butuhkan, kalian harus mencari dan sebagainya. Ya, seperti itu. Itu adalah gambarannya, basis data dan lemari buku atau arsip. Nah, oke, ya. Lagi nih, setiap data elektronis sama dengan basis data apa enggak? Ya, setiap data elektronis sama dengan basis data atau enggak? Badan Administrasi Kepegawaian, ya, Badan Administrasi Kepegawaian, ya, di salah satu perusahaan, ya, selalu menggunakan komputer, ya, yaitu aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk mencatat data-data kepegawaian, organisasi, dan penggajian. Jadi, salah satu bagian ya, yaitu administrasi kepegawaian dari sebuah perusahaan selalu menggunakan komputer.
yaitu aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk mencatat data-data kepegawaian, organisasi, dan penggajian. Bisakah dikatakan perusahaan tersebut telah menerapkan basis data? Ayo, menurut kalian apakah bisa ya disebut bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan basis data? Nah, ya, betul ya. Jawabannya adalah belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilahan atau pengelompokan. Ya, tadi ya ada namanya pengelompokan atau klasifikasi. Jadi, belum tentu perusahaan itu menggunakan atau menerapkan basis data. Ya, karena di dalam pengelolaannya belum tentu terdapat pemilahan dan pengelompokan data sesuai jenis atau fungsi data. Jadi belum tentu walaupun menggunakan komputer, ya kerjanya menggunakan komputer, pencatatan datanya menggunakan komputer, belum tentu dia menerapkan basis data. Ya. Contohnya nih, contoh pemilahan kalau di dalam sebuah perguruan tinggi gitu ya. Contoh pemilahan, ada sebuah sistem namanya sistem akademik ya. Ada sistem akademik. Nah, kemudian di situ dipilah nih, dikelompokkan ya datanya. Yang pertama adalah data mahasiswa, yang kemudian kedua adalah data dosen, yang ketiga data mata kuliah, yang keempat adalah data perkuliahan. Ya, jadi seperti itu pengelompokan atau pemilihan. Jadi dikelompokkan masing-masing datanya sesuai kelompoknya. Seperti itu. Ya, itulah basis data ya. Gambarannya kemudian istilahnya secara harfiah kata basis dan data, kemudian secara istilah basis data itu tadi ya, kemudian kalian coba gambarkan tadi basis data dengan lemari rak buku, perpustakaan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya DBMS. Nah, apa itu DBMS? Di BMS ya sudah umum sekali ya orang mengetahui apa itu DBMS ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya singkatannya adalah Database Management System. Ya, Database Management System. Kalau di Indonesia kan adalah Sistem Manajemen Basis Data. Wah, DBMS ya. Ini aja. Kalau DBMS diterangkan secara seluruhan mungkin kalian bingung ya. Kalau saya contohkan mungkin kalian akan ngeh istilahnya gitu, akan apa namanya? Oh, pasti kayak gitu ya. Ya di BMS itu ya, contohnya ya, beberapa yaitu yang pertama adalah MySQL, ya, kemudian SQL Server, ya, kemudian PostgreSQL, kemudian Oracle, kemudian apa lagi? Microsoft Access, ya, kemudian apa lagi? DB2, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya di BMS, ya, Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System, ya, Database Management System. Nah, apa itu DBMS? Ya, DBMS adalah perangkat lunak atau software ya, perangkat lunak atau software, perangkat lunak atau software yang berguna untuk apa sih? Yang berguna untuk membantu memelihara dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Jadi pada intinya adalah DBMS adalah Database Management System itu sebuah perangkat lunak ya, bukan bahasa dan sebagainya. Itu perangkat lunak ya. Itu software yang didesain untuk mengelola data. Ya, mengelola data. Meliputi apa saja? Ya tadi seperti istilahnya mencari data, ya menambah data, menghapus data, ya kemudian membuat analisa data, ya kemudian istilahnya membackup data, menampilkan report dan lain sebagainya. Jadi DBMS itu sebuah perangkat lunak yang didesain benar-benar untuk mengelola data, ya, untuk membantu memelihara, memanfaatkan kumpulan data yang besar. Ya pasti besar. Kalau sedikit nggak perlu pakai DBMS, cukup aja pakai Word, Excel seperti itu, ya. Nah, di BMS ya, Database Management System digunakan untuk menyimpan data dalam file dan menulis kode aplikasi tertentu untuk mengaturnya ya. Jadi datanya itu disimpan dalam file ya dan menulis kode aplikasi tertentu untuk mengaturnya ya. Contohnya untuk membuat sebuah tabel, kemudian untuk menampilkan data, menambahkan data, mengupdate data, menghapus data itu butuh kode untuk melakukan pengaturan seperti itu. Ya, itu adalah DBMS Database Management System ya. Gampang ya, DBMS kalau kalian ingat-ingat DBMS itu antara lain adalah Microsoft Access,
Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, SQL Server, dan lain sebagainya. Pasti Anda, oh itu DBMS, pasti kayak gitu ya. Di dalam hati kalian, di dalam pikiran, oh ya, itu DBMS. Jelas ya, itu ya DBMS. Jadi, mudah lah DBMS ya. Nggak perlu terlalu detail, kalian bisa baca tentang teori-teori DBMS, Database Management System. Oke. Selanjutnya adalah sejarah dan konsep DBMS. Nah, ini kalau saya ngomong sejarah, saya belum lahir pada waktu itu, jadi saya tidak tahu ya. Kalian coba googling aja, ya browsing aja, cari buku, tutorial, banyak kok di googling. Tulis aja sejarah DBMS, kan keluar semua. Kalian baca ya, karena saya cukup apa ya, buang-buang waktu untuk belajar tentang sejarah ya. Lebih baik kita belajar konsepnya ya, pemakaiannya seperti itu. Nah, itu sejarah DMS, kalian bisa cari sendiri. Kemudian konsep DBMS. Pada intinya adalah konsep DBMS itu terdiri dari beberapa komponen di dalamnya. Ya, contohnya ada report generator, kemudian ada basis data ya, kemudian apa lagi ya, dictionary ya, atau kamus data, dan lain-lain sebagainya ya. Kalian juga bisa googling sendiri ya, sejarah dan konsep DBMS, konsepnya seperti apa, seperti itu ya. Kalian bisa baca-baca ya. Dan pada intinya adalah DBMS itu terdiri dari beberapa komponen ya, yang bisa membangun menjadi sebuah database management system itu, yaitu komponen-komponen itu dijadikan satu, maka jadilah sebuah DBMS, database management system. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini level abstraksi sebuah database management system ya, DBMS level abstraksi levelnya ya. Jadi level yang pertama adalah ya, ini level yang pertama di sini. Ya, level yang pertama ya ini ya. Ini level yang pertama di sini. Ya, ini level pertama sama eksternal skema. Nah, yang di level pertama ini, ya, level tertinggi ini, ya. Level tertinggi ini digunakan oleh user, pengguna ya, pengguna database management system ya, pengguna data, pengguna informasi. Nah, level yang paling tinggi yaitu di sini nih, eksternal skema, level ketiga ya, level paling tinggi. Merupakan ini merupakan level tertinggi ya, hanya menggambarkan sebagian saja dari keseluruhan database sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi nggak semua database ya, nggak semua data keseluruhan database, hanya kebutuhan pengguna saja. Contohnya nih ya, bagian keuangannya yang membutuhkan data keuangan ya. Ya, jadi digambarkan hanya pandangan terhadap data keuangan saja, ya, enggak terus data kepegawaian dan lain sebagainya, enggak perlu, ya. Kemudian contohnya lagi, bagian akuntansi, ya. Bagian akuntansi ya hanya membutuhkan data akuntansi saja, enggak perlu data-data keuangan, data kepegawaian, ya. Jadi tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat dalam database tersebut. Jadi, misalnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini adalah tingkat level ketiga. Ya, di istilahnya sesuai dengan kebutuhan data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ya, user ya. Butuh apa? Butuh data keuangan ya, kasih data keuangan. Sebenarnya butuh data dosen ya, kasih data dosen. Butuh data kepegawaian ya, kasih data kepegawaian. Butuh data ke mahasiswa ya, kasih data mahasiswa. Jadi nggak semua data langsung diberikan seperti itu ya. Itu dulu level ketiga ya, level paling tinggi. Nah, kemudian level yang kedua adalah level konseptual ya, konseptual level ya. Level ini menggambarkan data ya, menggunakan data apa ya. Menggunakan level ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan menjelaskan bagaimana hubungan antar datanya secara keseluruhan. Nah,
Seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel transkrip, dan lain sebagainya. Level ini biasa dipakai oleh seorang database administrator, ya DBA. Ya, jadi level 2 ini biasanya dipakai oleh DBA untuk apa sih? Untuk menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan menjelaskan bagaimana hubungan antar datanya, ya relasinya, ya antar data, ya kemudian secara keseluruhan, ya bukan cuma sebagian. Contohnya kalau yang level tertinggi tadi, ya level ketiga, itu kan sebagian saja yang dibutuhkan oleh user. User butuh apa? Data keuangan. Jadi yang ditampilkan adalah data keuangan yang diberikan. Kemudian user butuh data kepegawaian, ya hanya data kepegawaian yang ditampilkan, nggak semuanya seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan antara level 1 sama level 3 sama level kedua. Nah, kalau level ketiga itu untuk end user, ya pengguna aplikasi yang berhubungan dengan basis data. Sedangkan yang level kedua, level konseptual, ini digunakan oleh database administrator, dan ini seluruh data, ya seluruh data, nggak sebagian, secara keseluruhan. Kemudian level ketiga yang di sini, ya ini level ketiga. Level ketiga ini, level ke-1 ya, maaf, level ke-1 ini yang paling dasar, ya, level abstraksi data yang paling rendah, ya, yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Nah, kalau DBA tadi, database administrator, dia mengelola, istilahnya mengatur, ya, menggambarkan, ya data apa saja yang disimpan dan menjelaskan bagaimana hubungannya. Jadi mengatur relasinya, kemudian data apa dengan data apa dan lain sebagainya, ya seperti itu, menggambarkan data apa yang disimpan, ya itu database administrator. Nah, kemudian level yang ketiga, yang pertama ini, ya level paling rendah, menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya di dalam sebuah media penyimpanan. Level ini sangat kompleks karena struktur data dijelaskan secara rinci. Ya, kita nggak pernah tahu, contohnya data mahasiswa di tabel mahasiswa dengan KRS itu disimpan di dalam secara fisiknya di media atau di hard disk itu seperti apa. Ya, kok bisa ketika kita muncul dia bisa masih mereka itu data-datanya masih punya hubungan, ya relasinya tersebut. Nah, ini adalah level fisik ya paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Level ini sangat kompleks, ya karena struktur data dijelaskan secara rinci. Ya, bagaimana disimpannya kita selama ini nggak tahu kan? Kita harus mendalami, ya seperti itu. Itu adalah level abstraksi database management system. Nah, selanjutnya bahasa basis data, ya atau SQL, ya atau singkatannya adalah struktur query language, ya structure query language, ya query lah biasanya biasanya disebut, ya query, bahasa universal, ya yang digunakan untuk memanipulasi database dan didukung oleh semua DBMS. Jadi SQL ini adalah universal, bersifat universal. Ingat loh, ya bahwa SQL di mana-mana DBMS itu menggunakan bahasa standar, ya yang universal, yaitu SQL, ya structure query language atau struktur query language, ya SQL. Ya, jadi ini benar-benar universal, mau di SQL Server berapa 2012 ya sama, ya SQL-nya juga sama, ya umpamanya di MySQL ya sama. Kalau umpamanya nih mau menampilkan data, mengambil data di Oracle, ya pakainya select, ya. Kemudian di SQL Server pakainya select, di MySQL pakainya select, di PostgreSQL pakainya select. Ya itu, makanya istilahnya kenapa disebut bahasa universal, karena semua database management system menggunakannya SQL. Loh, Pak, kan ada bedanya formatnya. Contohnya ada beberapa perbedaan pada waktu memformat date, time dan sebagainya. Ya, memang ada perbedaan secara spesifik, ya. Tetapi kalau secara umumnya, ya contohnya SQL itu dibagi jadi dua,
ya, terdiri dari atas dua, yaitu DDL sama DML. Apa itu DDL? Ya, bukan dodol ya. DDL itu Data Definition Language, dan kemudian DML Data Manipulation Language. Nah, itu ada dua secara umum, DDL sama DML. Nah, DDL sama DML setiap database management itu pasti punya, nggak mungkin nggak ya, punya DDL sama DML. Nah, sekarang apa bedanya DDL sama DML ya? Kalau DML, Data Manipulation Language, jadi bahasa manipulasi data, ya, memanipulasi data. Ya, hati-hati kalian jangan memanipulasi data ya, dosa ya. Nggak bercanda ya. Ya, jadi memanipulasi data itu ya tadi, ya, mengambil data, input data, mengedit data, menghapus data, ya, itu namanya DML, ya, Data Manipulation Language. Sedangkan DDL, Data Definition Language, itu bahasa query yang digunakan untuk, ya, mengelola database sama tabel. Contohnya nih, create database, ya, kemudian create table, alter table, ya, kemudian add kolom, ya, di dalam menambahkan kolom di dalam data, di dalam tabel, kemudian menambahkan indeks, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya Data Definition Language atau DDL. Ya, jadi saya tekankan lagi pada SQL atau struktur query language, ya, SQL di basis data, ya, di database management system atau DBMS itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language, sama DML, Data Manipulation Language. Ya, bedanya apa? Kalau DDL itu, ya, untuk database sama tabel, bukan untuk data. Ya, database dan tabel. Contohnya DDL adalah create database, create table, alter table, hapus kolom di dalam table, tambah kolom di dalam table, ya, seperti itu. Kemudian sedangkan DML, Data Manipulation Language, ya, terdiri dari contohnya select data, insert data, update data, ya, delete data, ya, seperti itu, ya, bisa diketahui ya, bisa dipahami ya, bahwa ada perbedaan DML sama DDL. DDL sama DML, Data Definition Language sama Data Manipulation Language. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ya. Jadi kita tadi sudah belajar ya tentang pengantar, ya, pengantar basis data. Tadi yang pertama adalah apa? Saya ulangi lagi, ya. Apa itu basis data? Ya, secara harfiah basis dan data. Kemudian secara istilah basis data itu apa, ya, kemudian database management system di BMS, sejarah dan konsepnya silahkan kalian cari di googling sendiri. Kemudian level abstraksi di BMS, database management system, ya, ada 3 level 1, 2, 3, ya, kemudian ada bahasa basis data, struktur query language atau bahasa universal yang digunakan oleh database manipulation language. Nah, oke, pertemuan pertama cukup sampai di sini, ya. Kita hanya pengantar saja, ya, sama menerangkan mata kuliah ini kalian akan belajar apa dan apa namanya, kalian bisa tahu apa yang nanti pada akhirnya kalian bisa apa pada akhirnya nanti, ya. Oke ya, seperti itu pertemuan pertama pada mata kuliah pengenalan basis data. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.